Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa beribadah, satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang tidak bisa beribadah seperti kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hanya sebagian kecil yang menyadari bahwa sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa. Ya. Sedikit sekali yang mungkin lupa bahwa hari ini adalah hari apa, Bapak Ibu? Tentu hari Minggu, ya. Hari apa? Pentakosta. Sebenarnya hari ini adalah hari Pentakosta. Dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati Pentakosta. Pentakosta itu apa? Pentakosta itu penggenapan janji Tuhan, di mana Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan mencurahkan rohnya, bahkan di loteng Yerusalem, Tuhan mengurapi 120 murid Tuhan Yesus, dan murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mendapatkan urapan yang luar biasa, dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus diubahkan menjadi murid yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa buka Bapak Ibu mengenai peringatan Pentakosta ini di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, Bapak Ibu bisa kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 dan ayat yang keempat. Ini peristiwa Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem, Bapak Ibu, di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa disebut Pentakosta? Pentakosta itu berasal dari kata pente itu 50. 50 hari dihitung sejak Paskah. Jadi setelah Paskah itu 50 hari, itu adalah hari raya Pentakosta, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau gereja kita memperingatinya 10 hari yang lalu, kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Masih ingat hari Kamis yang lalu, seminggu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah 40 hari setelah Paskah, ya. 40 hari setelah Paskah kita peringati, kemudian 10 hari setelah kenaikan itu berarti 50 hari. Itu janji Tuhan digenapi, di mana murid-murid Tuhan Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang menarik, ya, yang menarik. Mengapa ada perubahan yang dahsyat terjadi di dalam murid-murid Tuhan Yesus? Perubahan kehidupan yang luar biasa. Orang ada yang menyebut spektakuler. Kenapa dikatakan demikian? Karena berubah 180 derajat, ya. Petrus berubah, Thomas berubah, semua berubah dengan keberanian yang luar biasa, dengan semangat antusias yang luar biasa. Dan gereja kita memperingati kemarin Bapak Ibu kalau datang selama sebenarnya 10 hari, tetapi tahun ini kita memperingati selama 7 hari atau 8 hari, ya. 8 hari berturut-turut, ya. 8 hari berturut-turut dari hari
Jumat yang lalu, ya, Jumat setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian besok harinya kita mulai ibadah pencurahan Roh Kudus. Ibadah pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya momentum, di mana kita juga belajar dari Alkitab bahwa selama 10 hari itu murid-murid Tuhan Yesus menantikan janji Bapa itu, yaitu tentang kedatangan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang yang tercengang justru pada hal-hal yang spektakuler pada waktu itu? Memang kita sangat diberkati dengan pelayanan Petrus setelah dia diurapi Roh Kudus. Kita juga tercengang dengan pelayanan-pelayanan rasul-rasul pada waktu setelah pencurahan Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus setelah mengalami pengurapan itu, mereka menjadi berani bersaksi. Mereka berani bersaksi. Mereka berani menyaksikan keselamatan. Mereka berani menyaksikan nama Kristus kepada banyak orang. Ya, bahkan mereka berani mengambil resiko dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Bahkan dia berani juga, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pelayanan pada orang-orang biasa, bahkan di kalangan bangsawan pun pada waktu itu dia jangkau. Bahkan Kornelius, seorang bangsawan, dia jangkau, dia menangkan, dia mengenal Kristus, lalu kemudian dibaptis. Ya, kita memang tercengang dengan hal-hal yang spektakuler. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mesti juga menyimak baik-baik kenapa dia bisa seperti kenyataannya waktu itu, ya. Sekarang miliaran orang percaya kepada Tuhan, ya. Sekarang di seluruh dunia banyak orang-orang mengenal Tuhan Yesus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Petrus yang memberitakan Injil, karena rasul-rasul pada awal-awalnya itu dia memberitakan Injil. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sampai sekarang pun kita mengenal Yesus dan kita diselamatkan. Karena apa? Karena juga pekerjaan Roh Kudus juga. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu juga karena Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang menarik kenapa murid-murid Tuhan Yesus bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa, karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus yang mengerjakan mereka. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya terkenalnya adalah dari golongan apa? Nelayan. Ya, dari golongan nelayan. Dari golongan nelayan, dari orang-orang yang tidak terpelajar, dari orang-orang yang tidak memiliki latar belakang dan reputasi. Tetapi kenapa? Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Bahkan banyak orang yang menyebut murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang bodoh dan tidak terpelajar. Kenapa? Karena dia tidak punya latar belakang pendidikan. Tetapi murid-murid yang katanya bodoh dan tidak terpelajar itu justru dapat apa? Menggoncangkan dunia. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus dapat menggoncangkan dunia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan mereka. Dan hari-hari ini saya percaya juga Roh Kudus yang sama itu bisa mengerjakan kehidupan saudara dan saya kalau kita percaya bahwa Kristus itu, Rohnya itu ada dalam kehidupan kita dan mampu membuat kita mampu karena Dia adalah penolong. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul itu yang menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kita mau lihat hal awalnya, kenapa Roh Kudus sampai dicurahkan. Kalau kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus karyanya, kita tidak lepas dari Tuhan yang Esa
yang terdiri dari, ya, yang esa tetapi manifestasinya, representasinya itu 3 pribadi. Mari kita buka Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tolong pointer ya. Di dalam Markus pasal 1, Bapak Ibu kita buka Markus pasal 1. Markus pasal 1. Ya. Boleh di-enter. Markus pasal 1 ayat, sebenarnya kita akan baca. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke 9, 10 dan 11. Sebenarnya kita nanti akan baca ayat-ayat yang lainnya, tetapi kita akan baca yang ini dulu. Yesus dibaptis Yohanes, ya. Injil Markus ini unik Bapak Ibu karena Injil ini ditulis paling akhir dan pelengkap dari Injil yang lain. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya perikop ini sangat menarik, ya. Perikop ini kalau Bapak Ibu kita simak baik-baik, kita renungkan baik-baik, ada hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, ayat 9, 10 dan 11 ada hal yang menarik karena peristiwa itu, saat itu Bapak Ibu, Allah yang esa, Allah yang menyatakan dirinya dalam Tritunggal Allah, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya, yang Allah Tritunggal itu pada Markus pasal 1 ayat 11 sampai ayat 9 sampai ayat 11, dia menyatakan diri dalam waktu yang sama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu esa, ya. Tetapi pernyataannya ada Allah Bapa, ya. Alkitab menyebutkan Allah Bapa. Alkitab juga menyebutkan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah esa. Ya. Saudara jangan bertanya-tanya bagaimana Pak? Ya, nanti mungkin dijelaskan oleh Bang Khotbah yang lain, tetapi kita percayai bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam bentuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Paham Bapak Ibu ya? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuai yang kita baca pada pagi ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan dan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan apa? Roh seperti burung merpati. Ada berapa pribadi? Saat itu ada berapa pribadi? Ada 3. Ya, yang pertama tadi Tuhan Yesus, lalu apa? Burung merpati, ya, Roh Kudus itu datang, ya. Lalu ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi dalam waktu yang sama, ya, Allah yang esa itu mengekspresikan 3 pribadinya, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
pertanyaannya, sekarang Kristus, Yesus itu ada di mana? Ya, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Di mana Bapak Ibu? Di surga. Karena dia naik ke surga, ya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan dia menjadi juru syafaat buat saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes dikatakan, ya. Dia naik ke surga dan dia menjadi juru syafaat, ya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul juga Kristus tetap tinggal di surga sampai terjadi apa? Pemulihan. Ya, sampai terjadi pemulihan. Lalu berikutnya, Allah Bapa ada di mana? Ada di surga. Allah Bapa ada di surga. Sebab itu ketika kita berdoa, Tuhan Yesus juga berdoa, mengajarkan doa bagaimana? Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu, dan seterusnya. Jadi Yesus ada duduk di sebelah kanan kemuliaan Bapa di surga, dan dia menjadi juru syafaat saudara dan saya. Ketika saudara di dalam keadaan kesesakan, di dalam keadaan kesulitan, maka Yesus, walaupun Allah dan Yesus itu ada di surga, dia melihat kita dan mengerjakannya dan menolong kita. Siapa yang menolong kita? Yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16 katakan, ya. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim siapa? Roh Kudus itu ke dalam dunia ini. Jadi ketika Bapa di surga dan Kristus yang ada di dalam surga, walaupun dia di surga, tetapi mata Tuhan melihat, tetap melihat semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Bapa di surga melihat. Jadi jangan kita pikir, oh Bapa di surga, Bapa nggak lihat kita. Bapa di surga lihat, ya. Bahkan menjelajah, Amsal katakan menjelajah sampai seluruh alam semesta ini. Ya, itu. Jadi Bapa di surga dan Yesus Kristus sebagai pembela, sebagai juru syafaat berada di surga. Dan Roh Kudus itu sebagai Roh Kudus itu yang melaksanakan tugas-tugas di bumi. Sekarang yang ada di sekitar, yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati saudara, dalam kehidupan kita, yang memimpin kita kepada kebenaran, yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang juga memberikan hikmat, yang memberikan marifat, yang memberikan penghiburan kepada saudara dan saya, itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat perlu, ya, sangat penting buat saudara dan saya. Kalau saya tadi katakan bahwa Allah itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ketiganya adalah Esa dan Equal. Artinya ketiganya itu derajat keilahiannya sama. Maka penyembahan kita kepada Allah di surga harusnya sama juga dengan penyembahan kita dengan siapa? Roh Kudus. Kalau kita menyembah Bapa, kita menyembah Kristus, kita menyembah Roh Kudus, harusnya sama juga. Ya, penghormatan kita, penyembahan kita, pengagungan kita sama juga. Tapi kadang-kadang kita lupa Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Roh Kudus yang ada menyertai kita, Roh Kudus yang ada memimpin kita, kadang-kadang kita dukakan. Kadang-kadang kita bertindak semau kita sendiri. Kita melupakan Yesus, rohnya yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu sangat penting buat saudara, buat kita semua. Karena yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, itu adalah Roh Kudus. Dia yang mengerjakan semuanya, yang memberikan hikmat kepada saudara, yang memberikan kekuatan kepada saudara, itu adalah Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya perlu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya adalah baptisan Roh Kudus, dan
kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta, hari Pentakosta itu adalah hari di mana dinyatakan murid-murid Tuhan Yesus dibaptis dengan rohnya, dan dia diurapi, dan dia bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa, dia bisa memiliki makrifat, dia bisa menafsirkan berbagai bahasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya masih Markus tadi, kalau kita baca kembali dalam Markus tadi, kita mulai dari ayat yang ke-7. Kita mulai ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-5 saja supaya lebih jelas. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan apa? Air. Ya, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, yang diberitakan Yohanes. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi yang dimaksud siapa? Yohanes itu tidak layak untuk membuka tali kasut Tuhan Yesus, untuk membukukan badannya, untuk menjadi pelayan yang terendah sekalipun. Yohanes Pembaptis itu tidak layak, dia katakan begitu. Dan dia katakan ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya, saya mau jelaskan Bapak Ibu kenapa Yohanes sampai mengatakan bahwa aku tidak layak membuka tali kasutnya. Membuka tali sepatunya saja aku tidak layak. Ya, karena Yohanes itu sadar benar siapa Tuhan Yesus itu. Sebenarnya latar belakangnya, Bapak Ibu, ini adalah secara tradisi yang berlaku di Timur Tengah, di daerah Arab, di daerah di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Itu ada tradisi, ada hierarki keluarga dan kehidupan, ya. Ada hierarkinya begini, ya. Ada orang tua, kemudian ada anak-anak, ada pembantu, ada ibu dan seterusnya, diurutkan berdasarkan jenjang umur, ya. Berdasarkan jenjang umur. Dan tradisi yang berlaku di sana, itu setiap kali orang berjumpa dengan orang yang lebih tua, dia akan membungkukkan badannya dan dia akan memegang kaki, ya, memegang kaki. Dan yang tua dia akan segera, ya, kalau ada anak-anak kemudian datang kepada orang tuanya, maka anak-anak itu akan segera memegang kakinya, lalu membungkukkan badannya, lalu orang tuanya itu akan segera memberikan apa? Berkat buat anak itu, ya. Buat orang yang lebih muda. Dan itu tradisi semacam itu di sana sangat kuat sekali. Sehingga orang yang muda menghormati orang yang tua, anak-anak menghormati orang yang tua, anak-anak menghormati pamannya dan seterusnya. Itu berlaku sangat kental di sana, ya. Dan ini dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Yohanes bilang begini, saya membukakan tali sepatunya atau tali kasutnya Tuhan Yesus itu tidak layak. Membungkukkan badannya saja tidak layak, ya. Menjadi pelayan yang terendah pun tidak layak buat Tuhan Yesus, ya. Meskipun dia mau katakan, meskipun saya membaptis orang-orang ini dengan air,
Tapi yang datang kemudian, kemuliaannya akan lebih besar daripada saya. Ya, mengerti Bapak Ibu? Paham nggak? Paham nggak ya? Jadi Yohanes itu mau menjelaskan bahwa perbandingannya, Yohanes itu dia membaptis dengan air, tapi yang akan datang kemudian itu membaptis dengan roh. Alasannya apa? Kenapa demikian? Ya, alasannya apa? Karena memang kemuliaannya itu jauh lebih hebat daripada Yohanes. Dan Yohanes menyadari itu. Yohanes dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Makanya dia bilang begitu, ya. Dia bilang begitu, ya. Jadi Yohanes dia jelaskan seperti itu supaya orang-orang ngerti bahwa Yesus itu luar biasa. Dia bukan manusia sembarangan. Dia bukan nabi yang biasa-biasa, tetapi dia sebenarnya Allah sendiri, ya. Makanya dia buat ilustrasi seperti itu, ya. Dia buat ilustrasi seperti itu. Membuka tali kasutnya pun Yohanes itu tidak layak, ya, karena kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal Yohanes itu siapa, ya? Jadi Yohanes itu siapa? Membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dan aku akan membaptis kamu dengan ini Yohanes ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Yohanes Pembaptis pada waktu itu, bahkan pelayanan Tuhan Yesus pun pada waktu itu banyak terjadi atau banyak dilakukan di pinggir sungai, di pinggir danau. Kenapa? Karena memang pada waktu itu setelah percaya lalu dibaptis di sungai. Setelah percaya lalu dibaptis di danau, ya. Makanya kalau kita baca pelayanan Tuhan Yesus itu adanya di Danau Genesaret, ya. Pelayanan Yohanes juga di pinggir sungai, ya. Berbeda dengan sekarang. Kalau pelayanan sekarang banyak terjadinya di mal-mal, ya. Itu. Tapi kalau dulu, karena memang dulu begitu percaya dibaptis. Begitu percaya dibaptis, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yohanes juga menyatakan kebesaran Kristus itu di dalam Yohanes 1 ayat 29. Coba kita buka Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Bapak Ibu perhatikan. Kita akan baca ayat 29 dulu ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah apa? Anak domba Allah. Jadi pernyataan yang pertama Yohanes Pembaptis kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah. Ya. Jadi pernyataan Yohanes kepada Kristus, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Catat yang pertama, Kristus kata Yohanes, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu pernyataan yang kedua, itu ayat yang ke-34. Dan aku telah melihat apa? Ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah apa? Anak Allah. Jadi pernyataan yang kedua dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus, yang pertama, dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yang kedua, pernyataan yang kedua adalah Yesus itu adalah siapa? Anak Allah. Ya. Lalu pernyataan yang ketiga dari Yohanes Pembaptis, ayat yang ke-33, bagian yang terakhir, dialah itu yang akan membaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya.
Dia itu yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis menyatakan 3 pernyataan siapa Yesus sebenarnya yang akan membaptis kita, membaptis murid-murid dengan Roh Kudus. Dia adalah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah siapa? Dia adalah anak Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis yang dia sebenarnya, ya, kalau Tuhan Yesus sendiri buat pernyataan kepada Yohanes. Siapa sih sebenarnya Yohanes? Siapa sebenarnya Yohanes? Coba Matius 1 ayat 11. Matius 1 ayat 11. Coba Bapak Ibu buka Matius pasal 11 ayat 11, ya. Matius 11 pasal 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dunia ini yang lebih besar daripada siapa? Daripada Yohanes Pembaptis. Itu artinya bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah lebih besar daripada siapa? Lebih besar daripada Elia, lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada semua orang yang dilahirkan dari perempuan. Jadi Yohanes Pembaptis itu lebih besar dari semua orang yang dilahirkan dari rahim perempuan. Artinya bahwa Yohanes itu sebenarnya juga mempunyai kemuliaan yang besar juga. Tetapi dia mengakui bahwa Yesus punya kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena dia yang akan mengampuni, dia yang akan dia akan membaptiskan kita dengan roh, dengan api dan roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang kemuliaannya itu jauh melebihi siapapun yang ada di dunia ini, dia yang mampu membaptis dengan roh kudusnya. Ya, jadi manusia nggak bisa membaptis, karena esensi dari baptisan roh itu adalah menenggelamkan. Membaptis itu dari akar kata baptis. Baptiso itu ditenggelamkan. Kalau baptisan air ditenggelamkan di dalam air. Kalau baptisan Roh Kudus berarti ditenggelamkan di dalam apa? Esensi keilahian. Ditenggelamkan di dalam esensi keilahian, yaitu ditenggelamkan di dalam Roh Kudus sendiri. Dan kalau orang Yahudi ini terjadi sangat revolusioner. Kenapa? Nggak mungkin orang yang penuh dosa, orang yang berdosa, orang yang penuh dosa, itu disatukan dengan esensi keilahiannya. Nggak mungkin. Orang-orang Yahudi punya kepercayaan bahwa ketika dia membaca Torah, dia tidak layak membaca Torah dengan menunjukkan jarinya di Taurat, ya. Malah dia tidak cukup suci jarinya, maka dia pakai stik. Ketika dia membaca Taurat, dia pakai stik. Dia takut kalau jarinya berdosa, maka jarinya akan terbakar. Bahkan mulut bibirnya saja dia tidak layak untuk tidak terlalu suci untuk mengucapkan, untuk menyebut Bapa di surga. Dia sangat berdosa, ya, dan tidak layak untuk disatukan. Atau saya gambarkan seperti ini, ya. Saya gambarkan seperti ini, ya. Perhatikan baik-baik. Saya gambarkan seperti ini. Jadi hakikatnya baptisan Roh Kudus, adalah menyatukan manusia yang penuh dosa di dalam esensi keilahiannya yang bentuk dalam Roh Kudus itu
disatukan. Bisa enggak? Kalau orang-orang Yahudi pada waktu itu enggak mungkin bisa. Musa saja ketika dia berangkat ke Gunung Sinai lalu ingin melihat melihat Allah, dia enggak bisa lihat. Karena apa? Musa yang begitu setia pada Tuhan, dia enggak cukup suci. Dia akan terbakar ketika berjumpa dengan Allah, karena Allah itu yang suci, dia akan terbakar. Ya. Lalu apakah bisa orang yang berdosa seperti saudara dan saya, seperti kita, dibenamkan dalam esensi keilahian? Bisa enggak? Tidak bisa sebenarnya. Secara manusia enggak mungkin bisa. Karena ada jarak antara manusia dengan Allah. Ya, tidak bisa. Nah, sebab itu Yohanes katakan hanya Tuhan Yesus yang mampu menyatukan manusia, menenggelamkan manusia dalam esensi keilahiannya, ya. Dalam esensi keilahiannya, ya, disatukan di dalam Roh Kudus, ya. Dia masuk, disatukan, ya. Karena apa? Memang Bapa di surga, Allah, Tuhan Yesus itu menjadi pembela, menjadi juru syafaat, menebus dosa kita, tergantung di atas kayu salib, sehingga dia mampu membaptis kita dengan Roh Kudus. Dia menyatukan kita dengan Roh Kudus, ya, sehingga hidup kita menjadi satu dengan Roh Kudus, ya. Dan kemarin saya bincang-bincang, Roh Kudus itu sifatnya seperti air, ya, dia akan masuk ke dalam hidup kita. Kalau saya gambarkan di sini, dia seperti bejana, ya. Bejana yang dimasukkan dalam bejana yang lebih besar. Bejana yang lebih besar. Maka dia bejana yang ini, gambaran manusia, dia akan, kalau ini penuh dengan air, maka bejana ini otomatis masuk air enggak di sini? Akan masuk. Airnya akan penuh juga. Ketika kita dimasukkan dalam esensi keilahiannya, maka kita juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi sebenarnya syaratnya adalah kita ini harus terbuka. Walaupun kita dibenamkan dalam unsur keilahian, tapi karena kalau kita tidak terbuka, kita tidak membuka diri kita tidak membuka hidup kita, maka Roh Kudus yang digambarkan seperti air, seperti api, seperti angin, itu nggak bisa mengisi hidup saudara dan saya. Tetapi kalau kita terbuka, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi, makanya tidak heran kalau Petrus bisa melakukan hal yang ajaib. Itu kenapa? Karena memang yang hidup di dalam kehidupan Petrus adalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebenarnya esensi dari baptisan Roh Kudus. Jadi kita dibenamkan dalam esensi keilahian, ya. Jadi bukan sekedar kita mengikuti ibadah selama 10 hari dari hari Jumat yang lalu sampai hari Sabtu, lalu kita otomatis dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Harus ada harga yang kita bayar. Yohanes 7 ayat 37 katakan, siapa yang haus dan rindu, siapa yang haus hendaklah datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkan adalah siapa? Roh Kudus. Atau kita baca saja ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah apa?
Ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi hanya dengan kepenuhan Roh Kudus saja, hanya dengan hidup di dalam Roh Kudus, hanya hidup dipimpin Roh Kudus saja, sebenarnya kita mampu menghadapi segala persoalan, segala tantangan, segala hal yang kita hadapi di dunia ini, di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus kita ini lemah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia ini kita sangat lemah, ya. Hanya dengan kuasa Roh Kudus saja kita mampu menghadapi semua. Kita bisa menghadapi persoalan, kita bisa diberikan hikmat, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga. Bapak Ibu kalau mengandalkan kemampuan diri sendiri, kemampuan kita, Bapak Ibu percayalah Bapak Ibu, nggak akan mampu. Seolah-olah kita itu berpikir bahwa dunia itu berputar porosnya dari diri kita. Sebenarnya tidak. Kita hanya sebagian kecil dari dunia alam semesta ini. Seperti debu tanah saja kita sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita mampu. Saya pintar, saya pandai, saya bisa melakukan hal-hal itu. Tapi nyatanya, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya akan mengalami kekalahan. Saudara dan saya akan tidak menjadi pemenang. Tanpa Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya, saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan menikmati kehidupan yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera, karena Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa pengalaman-pengalaman rohani yang Bapak Ibu saudara rasakan sama dengan saya. Banyak hal yang saya hadapi, banyak tantangan yang saya hadapi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga, banyak hal. Tetapi kenapa Tuhan sampai hari ini Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kemampuan sehingga kita bisa bertahan. Bapak Ibu, kita jangan berpikir bahwa ini adalah kemampuan saya, bahwa ini adalah kekuatan saya. Ini semua karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ini karena Roh Kudus yang memberikan pertolongan, yang memimpin kita, yang menghibur kita, yang memberikan hikmat, marifat kepada kita. Ya, baik di dalam pekerjaan, Bapak Ibu, kalau saya mengandalkan kemampuan saya, mungkin saya nggak bisa berkompetisi, ya, nggak bisa, ya. Hari-hari ini begitu hebatnya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat luar biasa, ya. Kompetisi yang terjadi, ya. Sebentar lagi BBM naik, ya. Harga-harga akan naik, ya. Dunia sekitar kita mencemaskan kita, eskalasi politik juga semakin luar biasa, ya, semakin meningkat. Juga kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita kadang-kadang membuat kita miris. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu sebenarnya, ya, menghadapi semua itu, menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sadar bahwa kita itu perlu dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu setelah 8 hari Bapak Ibu mengikuti baptisan Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Sebagian sudah mendapat tanda-tanda bagaimana orang mendapat baptisan Roh Kudus. Dia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa-bahasa roh. Dan pengalaman itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah mengalaminya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Beberapa kali hamba-hamba Tuhan memberikan kesaksian di depan mimbar ini, bagaimana ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, sukacita luar biasa yang tidak pernah saya alami, bahwa Tuhan itu memberikan damai sejahtera, seolah-olah hidup saya menjadi hidup yang baru, hidup saya menjadi hidup yang berkemenangan, hidup saya menjadi hidup yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus. Dan itu
yang sulit dicari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang sebelum dia naik ke surga, dia bilang, damai sejahteraku sendiri kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku sendiri kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera di dunia ini nggak bisa kasih damai sejahtera. Kekayaan kita, ya Bapak Ibu, harta benda kita nggak bisa kasih damai sejahtera. Tapi hanya Yesus, hanya Roh-Nya yang bisa kasih damai sejahtera di hati saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita dirubahkan. Yang terakhir, mari kita baca Efesus pasal yang ke-5. Boleh di-enter coba. Efesus pasal yang ke-5, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Efesus, udah cukup. Efesus pasal yang ke-5, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Ini sering beberapa kali saya sampaikan. Mungkin 3 kali berturut-turut pada setiap tahun pencurahan Roh Kudus saya membacakan ini, ya. Kita baca Bapak Ibu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang apa? Bebal, tetapi seperti orang arif. Ini gambaran Bapak Ibu perbedaan antara orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada perbedaan yang sangat kontras, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Rasul Paulus menyatakan ini dengan keras, dengan pernyataan yang cukup tajam, ya, dan membuat perbandingan yang ekstrim juga, ya. Kalau kamu tidak menuruti firman Tuhan, kalau kamu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka ya bukan lagi arif, tetapi Paulus bilang kamu seperti orang yang bebal. Bebal itu lambat mendengar, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi perbandingan yang berikutnya, ya, Bapak Ibu, Paulus membuat kontras juga. Mengerti kehendak Tuhan, kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, itu berarti orang-orang yang bodoh. Ya. Kalau kita menuruti hanya keinginan sendiri, Paulus katakan itu orang-orang yang bodoh. Ya, orang bodoh. Ya. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh dan kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, maka kita dikatakan arif. Kita mengerti kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya, ya, ini yang Paulus buat perbandingan juga, ya, orang yang dipimpin Roh dengan orang yang dipimpin oleh kedagingannya, ya. Berikutnya, dan janganlah kamu apa? Mabuk oleh anggur, ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perbandingannya kenapa? Paulus membuat perbandingan bahwa kalau dipenuhi dengan Roh itu perbandingannya kalau orang dunia jangan kamu mabuk anggur, ya. Perbandingannya apa ini, ya? Karena hampir mirip-mirip, ya. Makanya pada waktu
Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem dan Roh Kudus itu dicurahkan di atas mereka, mereka mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa. Sebagian orang kemudian melihat dia dan mengatakan, oh, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang apa? Sedang mabuk katanya, sedang mabuk anggur. Padahal tidak, padahal dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi manifestasinya berbeda sebenarnya. Mabuk anggur dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, memang kelihatannya kalau mabuk anggur itu enggak sadar, ya, atau setengah sadar lah. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, sadar atau enggak? Sadar, 100% sadar. Jadi jangan mengatakan, oh saya dipenuhi Roh Kudus, saya enggak sadar loh, saya lupa ya. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu sadar, 100% sadar. Tapi kalau mabuk anggur itu tidak sadar, ya. Kalau dia mabuk berat, dia lupa apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, ya. Itu. Jadi perbandingannya itu. Kalau mabuk anggur yang dipengaruhi adalah darah, ya. Orang kalau minum, ya. Orang kalau minum anggur, ya, Bapak Ibu yang ini ceritanya, saya belum pernah mengalaminya dan enggak akan, ya, belum pernah mengalami mabuk anggur atau mabuk minuman keras, itu belum pernah, ya, belum pernah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dan ceritanya kalau mabuk itu karena dipengaruhi, yang dipengaruhi itu adalah darah, ya. Yang dipengaruhi adalah darah. Jadi kalau orang mabuk anggur, ya, itu karena dia minum, ya, sama dengan merokok. Merokok itu yang dipengaruhi yang dipengaruhi adalah darah. Jadi kalau orang minum anggur, itu alkoholnya itu diserap oleh usus, dalam waktu 7 detik dia mempengaruhi hipotalamus, dan hipotalamus itu mempengaruhi seluruh regulasi yang ada dalam tubuh kita. Sehingga orang jadi melayang-layang, orang nggak sadar, itu karena apa? Otaknya dipengaruhi oleh alkohol. Sama dengan orang merokok itu juga begitu. Yang dipengaruhi apa? Darah. Makanya orang merokok, dia bisa relaks, bisa santai, ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang merokok bisa menceritakan, waduh kalau saya buntet, saya stres, kalau saya merokok, itu dalam waktu nggak hitungan menit, ya, dalam waktu 7 detik saja saya sudah rileks. Itu karena apa? Memang dipengaruhi oleh darah. Jadi nikotin yang diserap itu dibawa oleh darah menuju ke hipotalamus, ke otak, lalu otak memerintahkan tubuh kita untuk rileks, untuk santai, ya. Sama. Orang mabuk anggur juga begitu. Alkohol itu dibawa ke dalam pusat saraf kita, lalu pusat saraf kita memerintahkan rileks, ya. Nah, beda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu yang dipengaruhi apa? Hati. Hati kita makanya bisa menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, dan seterusnya, ya. Itu. Dan berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita, kalau mabuk anggur, ya, itu perilakunya, maaf, seperti apa? Seperti binatang, ya. Kalau mabuk anggur dunia, itu orang perilakunya itu seperti binatang, ya. Ya, agak memang Rasul Paulus ini dia bilang sendiri, janganlah kamu mabuk anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau mabuk anggur itu mempengaruhi moral sehingga orang menjadi seperti binatang. Bapak Ibu, saya pernah memperhatikan ada orang mabuk itu kacang goreng itu dibuang di tengah jalan gitu, lalu diambil lagi, lalu dimakan, lalu dia buka baju, kemudian tidur di selokan, ketawa-ketawa, ya.
itu orang yang mabuk anggur dunia. Dan kenyataannya sekarang banyak orang mabuk anggur dunia. Bukan saja anggur yang sesungguhnya, tetapi anggur dunia. Banyak orang yang mabuk anggur dunia. Ya, orang kalau mabuk anggur dunia itu menjadi seperti binatang. Ya, orang yang kalau lazimnya pernikahan itu hanya satu. Ya, tetapi karena mabuk anggur dunia, orang bisa punya istri sampai 5, enggak 5, 7. Ya, ada yang sampai 7. Ya, itu mabuk anggur dunia. Ya, mabuk anggur dunia. Ya, ada itu ya, sampai 8, sampai 7, ya. Itu bisa karena mabuk anggur dunia. Jadi perilakunya seperti binatang. Tapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita semakin menghasilkan buah-buah roh. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh. Dan pintu masuknya adalah baptisan Roh Kudus. Kita dibaptis dan esensinya adalah dibenamkan di dalam unsur keilahian. Dan kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan.